Halo, selamat pagi kelas persamaan diferensial. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat ya. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang metode Euler. Apa itu metode Euler? Nah, selama ini kalau Anda menemui persoalan persamaan diferensial orde 1, Anda akan diminta untuk memberikan solusi-solusi secara eksplisit maupun implisit ya. Ini adalah hal-hal yang cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 yang paling direkomendasikan. Ya, yang selama ini Anda pelajari itu setidaknya sudah ada 5. Yang pertama itu dengan integrasi langsung, ya kan? Masih ingat? Kemudian yang kedua itu dengan pemisahan variabel, ya. Jadi semua yang mengandung unsur Y Anda pisahkan di sebelah kiri, yang mengandung semua yang mengandung unsur X Anda pisahkan di sebelah kanan, lalu kedua-duanya kemudian diintegralkan. Kalau itu tidak bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel, Anda menyelesaikannya dengan cara substitusi, ya kan? Substitusi persoalannya dengan Y sama dengan Vx. Ya. Kalau Anda menemui bentuk persamaan diferensial Y aksen ditambah PY sama dengan Q, maka Anda bisa menyelesaikannya dengan cara yang keempat, yaitu cara faktor integrasi. Kemudian kalau Anda menemui bentuk Y aksen ditambah PY sama dengan Q kali Y pangkat N, ya masih ingat ya? Itu Anda menyelesaikannya dengan cara yang kelima, yaitu dengan cara Bernoulli. Sebenarnya 5 yang diajarkan di chapter 1 ya, lecture notes chapter 1 yang Anda terima itu bukan cuma itu. Jadi penyelesaiannya ada banyak sekali. Nah, salah satunya adalah kalau misalnya tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang solusi eksplisit atau implisit tersebut, maka kita bisa menyelesaikan dengan cara grafis, yaitu dengan menggunakan nilai garis tangan. Nah, cara yang lain itu adalah dengan cara komputasi atau dengan cara metode numeris, yaitu dengan menggunakan metode Euler. Ya. Nah, apa itu metode Euler? Jadi kalau kita punya persoalan persamaan diferensial orde 1 di Y per dx sama dengan 0,07 Y misalnya, dan dia memiliki MNE, ya, MNA solusi inisial solusinya adalah pada saat X sama dengan 0, Y-nya itu adalah sama dengan 1000, di mana X-nya itu adalah nilainya antara 0 sampai dengan 20, maka kalau kita menggunakan cara solusi eksplisit implisit ya, itu kita akan bisa memperoleh solusi pada garis-garis yang ditunjukkan dengan garis putus-putus ini, ya kan? Nah, yang dilakukan oleh metode Euler itu adalah ya, ini adalah solusi yang mau kita cari ya sebenarnya, tapi dengan cara eksplisit kita bisa dengan cara pemisahan variabel misalnya kita akan mendapatkan garis putus-putus ini ya. Ini adalah ketika X sama dengan 0, Y-nya adalah 1000 ya. Maka yang dilakukan oleh metode Euler itu adalah menemukan poin-poin ini ya, dengan cara iteratif menemukan poin-poin ini ya. Ketika X sama dengan sekian ya, Y-nya kita temukan sekian. Ketika X sama dengan sekian, Y-nya kita temukan sekian ya. Dan seterusnya, sehingga kita akan bisa menemukan sebuah solusi yang mendekati solusi aslinya, solusi eksaknya ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh metode Euler. Nah, pada persoalan yang tadi dy per dx sama dengan 0,07 Y ya, kita tahu bahwa x0 nya 0 ketika X sama dengan 0, Y0 nya itu adalah 1000 ya kan. X0 sama dengan Y0 X0 sama dengan X0, Y0 sama dengan 1000. Nah, kalau kita membuat dy per dx nya, dy per dx itu kan sebenarnya adalah garis singgung di titik tersebut ya kan. Jadi saya bisa membuat garis singgung di sini ya, garis singgung di sini, dan ketika X0 saya tambahkan dengan delta X sebesar H ya, sehingga dia adalah X1, maka X1 nya itu adalah nanti dia akan sampai di sini, itu adalah Y adalah related pada sebuah angka Y1 ya. Jadi kemiringan ini
kemiringan ini, gradien ini itu adalah delta Y per H, ya. Dan kemiringan ini itu adalah dy per dx, ya kan? Nah, itu akan kita ketika kita x sama dengan x0 ditambah h, maka kita akan mendapatkan y0 ditambah delta y1. Ya. Jadi dy per dx, ya, soal yang tadi itu adalah kemiringan, dan dia itu adalah sebenarnya besarnya adalah delta y per h. Sehingga ketika x1, y1-nya itu berapa? Y1-nya bisa kita hitung, ya kan? Yaitu sebesar y1-nya adalah y0, ya, ditambah dengan delta y. Delta y-nya itu adalah fx0 kali h, ya. fx0 y0 itu kan delta y per h. Jadi delta y itu adalah ini kali ini, ya kan, Dek? H kali fx0 y0. Jadi y1 besarnya adalah y0 ditambah ini ditambah delta y, yaitu y0 ditambah fx0 y0 kali h, ya. Nah, ketika x1 ini kemudian kita tambahkan lagi dengan delta x sebesar h lagi, ya, kita akan sampai pada x2, dan nilai y2-nya, ya, kita gunakan slope, ya, slope berikutnya sama, jadi x2-nya itu adalah x1 ditambah h, maka y2-nya itu adalah y1, ya, ditambah dengan delta y yang kedua. Delta y yang kedua adalah fx1 y1 kali h. Demikian seterusnya, sehingga ketika kita sampai pada xn, ya, di mana xn itu adalah xn-1 ditambah h, maka yn-nya adalah y satu step sebelumnya ditambah dengan fxn 1 yn-1 kali h. Itu metode Euler, ya. Jadi metode Euler itu persamaan umumnya adalah ketika kita mempunyai persoalan dy per dx sama dengan fxy, ya, dan mempunyai sebuah nilai awal ketika x sama dengan, ya, ketika x-nya adalah x0, maka kita mendapatkan sebuah angka y0, maka xn-nya itu adalah xn-1 ditambah h, dan yn-nya itu adalah yn-1 ditambah h kali f xn-1 yn-1. Ya, tentu saja persoalan ini akan nampak abstrak, tapi akan semakin jelas ketika kita sampai pada ketika kita mengerjakannya. Saya berikan contohnya, ya. Solusi PD sebelum melanjutkan ke metode Euler, saya akan menunjukkan solusi persamaan diferensial tadi, persoalan tadi, dengan cara pemisahan variabel, ya. Dengan cara pemisahan variabel, saya punya persoalan ini, y-nya saya pisahkan ke kiri, x-nya saya pisahkan ke kanan, saya akan mendapatkan begini, dy per dx, dy per y, ya kan, sama dengan 0,07 dx. Ini saya pindahkan ke sana, ini saya pindahkan ke sini, ya. Kedua sisi saya integralkan, jadi integral dy per y sama dengan integral 0,07 dx, ya kan. Integral dy per y itu adalah ln y, sedangkan integral 0,07 dx itu adalah 0,07x, ya kan. Tinggal nambahi x di sini, pangkat 1 ditambah c, jangan lupa c-nya. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan ln y ini menjadi y, maka kan ini kita kalikan dengan pangkat e, ya. E pangkat ln y sama dengan e pangkat 0,07x tambah c, ya kan. Sehingga e pangkat ln y itu adalah y sama dengan e pangkat 0,07x ditambah c. Ini, ya, e pangkat sebuah penjumlahan itu kita bisa split menjadi e pangkat 0,07x kali e pangkat c, ya kan. E pangkat c kita ubah menjadi e pangkat c, kan sebuah konstanta, ya. Kita ubah menjadi c1, ya, sehingga y sama dengan c1 kali e pangkat 0,07x. Ya, ini adalah solusi sebenarnya dari dy per dx sama dengan 0,07 y. Nanti kita akan gunakan ini untuk membandingkannya dengan
hasil-hasil dari metode Euler. Baik, kita bikin tabel dulu ya. Kita buat tabel ya. X-nya dari 0 sampai 20 sesuai dengan soal tadi. Lalu kita tahu bahwa ketika X sama dengan 0, Y-nya adalah 1000 ya kan. Maka nilai solusi aktualnya juga seperti itu ya kan. Lalu selisih diantaranya adalah 0 ya. Nanti kita akan isi sebelah kolom ini dengan Y hasil dari metode Euler, dan kolom yang ini dari Y hasil dari persamaan yang kita peroleh di slide sebelumnya tadi ya kan? Nah, ini persoalannya ya, di X sama dengan 0,07 Y, di mana ketika X sama dengan 0, Y-nya adalah 1000, dan X itu nilainya antara 0 sampai 20 ya. Di sini ini adalah slope ya kan, kemiringan dari garis yang ada di sini ya. Dengan H sama dengan 1, jadi delta X-nya 1 ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, dan seterusnya ya. Jadi delta X-nya atau H-nya itu sama dengan 1. Maka Y satunya tadi ya kan, rumusnya seperti ini. Kita masukkan Y0-nya adalah 1000 ya kan, hanya 1. X0 Y0-nya adalah ini 0,07 Y. Jadi 0,07 kali Y0 1000. 0,07 kali 1000 adalah 70. Jadi Y1 Eulernya adalah 1070. Bagaimana dengan Y yang menggunakan nilai aktualnya? Menggunakan persamaan ini saya tulis ya, 1070 ya. Y aktualnya adalah tadi ya, Y kan sama dengan C1 kali E pangkat 0,07X. Ini solusinya tadi ya, di slide sebelumnya. Ketika Y sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, Y-nya adalah 1000, maka ini 0, ini ganti 0 ya kan. E pangkat 0 adalah 1, dan ini adalah 1000, maka C1-nya kita dapatkan 1000. 1000 sama dengan 1000 kali 1, maka 1000 sama dengan C1 kali 1. Jadi C1-nya adalah 1000. Sehingga persamaannya adalah YX sama dengan 1000 kali E pangkat 0,07X ya. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 1000 kali E pangkat 0,07, X-nya tinggal satunya dimasukkan aja, 1. Jadi Y1 aktualnya adalah 1072,51. Perhatikan bahwa ada selisih di sini. Selisihnya adalah sebesar 2,51. Ada selisih antara Y yang dihasilkan oleh metode Euler dengan Y yang dihasilkan oleh solusi aktualnya. Ya, bagaimana dengan ketika X sama dengan 2? Ya, pada Y sama dengan 2 sama, kita ambil Y-nya adalah Y sebelumnya, yaitu Y1. Y1-nya tadi adalah 1070, ya kan? Ditambah dengan hanya 1 kali Fx1 Y1. Fx1 Y1 ini, tapi Y-nya kita masukkan Y1 ya, 0,07 kali 1070. Jadi Y2-nya metode Euler adalah 1144,9. Saya tuliskan di sana ya. Sementara Y aktualnya adalah sama dengan yang tadi ya, cuman X-nya kita ganti dengan 2. Kita dapatkan Y2 aktualnya adalah 1150,537. Saya tulis di situ. Oh maaf, saya salah ketik ini. Harusnya 537 ya. Dan selisihnya adalah 5,37. Oh, sini ini yang saya salah ketik ya, harusnya 1150,27. Selisihnya adalah 5,37. Nah, kalau saya teruskan sampai ke yang 20 ya, saya akan mendapatkan nilai-nilai ini sampai X sama dengan 20 ya. Jadi dari metode Euler didapatkan X20 adalah 3869,68, sementara hasil aktualnya sebenarnya adalah 4055,20. Terlihat di sini bahwa errornya 185,52. Anda lihat di sini errornya semakin lama semakin besar ya, semakin lama semakin besar.
ya. Jadi nanti garis solusinya itu makin lama akan makin menjauhi, ya, akan makin menjauhi dari solusi yang sebenarnya. Nah, supaya errornya ini makin kecil, maka salah satu caranya adalah delta H ini kita kecilkan. Jadi nanti misalnya delta H-nya bukan 1, ini kan 0, 1, 2, nanti delta H-nya misalnya 0,5. Jadi 0, 0,5 atau makin kecil. Jadi semakin kecil delta H, maka errornya ini nanti akan semakin menjadi lebih kecil. Demikian penjelasan singkat mengenai metode Euler. Semoga dapat dipahami ya. Nanti coba Anda buat tabel ini, ya, bisa di Excel atau di sheet begitu. Anda coba buat Anda hitung angka-angka ini apakah nanti sama dengan perhitungan yang saya hasilkan. Begitu, silahkan dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.